Badan Permusyawaratan Desa, atau D. Penetapan Desa. Jawabannya adalah B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Nomor 8. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut. Saya ulangi, penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, masih bertemu lagi bersama saya di channel NPM and Peternakan Modern. Oke, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya belum akan berbagi mengenai hewan ya. Kita akan berbagi mengenai topik yang sangat ramai diperbincangkan ya sepertinya sekarang ya, yaitu adalah tes perangkat desa ya. Perangkat desa seperti ini atau sekarang ini tidak seperti perangkat desa pada era-era sebelumnya. Sekarang ini tesnya jadi lebih sulit ya, dan ya kita harus belajar pokoknya agar kita bisa lulus tes. Oke, bla bla bla, sedikit pengantar, nggak usah lama-lama ya. Kali ini saya ingin sedikit berbagi ya soal dan pembahasan tes perangkat desa. Bab yang pertama atau bagian yang pertama itu adalah terdiri dari 20 soal. Akan saya beritahu kepada teman-teman sahabat sekalian nanti beserta jawabannya. Dan untuk pembahasan mendetail satu persatu atau rinciannya akan saya bahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Oke, gak ingin berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Ini dia soalnya. Nomor 1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan titik-titik-titik. A. Kerja perangkat desa menarik pajak. B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Atau D. Pajak dari setiap warga desa. Untuk yang A dan D tentu saja itu jawaban yang salah ya, karena itu mirip-mirip ya. Jadi tidak mungkin. Untuk yang B juga pajak lagi. Jadi jawabannya betul adalah C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nomor 2 sekarang. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas titik-titik-titik. A. Penyeleksian. B. Pengawasan. C. Pembelanjaan. Atau D. Koordinator. Yap, jawabannya adalah D. Koordinator. Nomor 3. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Atau D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Nomor 4. Pembentukan panitia kepala desa ditetapkan dengan titik-titik-titik. A. Keputusan kepala desa. B. Peraturan desa. C. Peraturan bupati. Atau D. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jawabannya adalah D. Badan Permusyawaratan Desa. Nomor 5. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB desa yang sah adalah titik-titik-titik. A. Aset desa. B. Dana desa. C. Kekayaan desa. Atau D. Harta desa. Jawabannya adalah A.
aset desa. Nomor 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pemberhentian perangkat desa, B. Penetapan desa, C. Izin usaha jasa kontribusi, atau D. Pedoman penyusunan peraturan di desa. Jawabannya adalah B. Penetapan desa. Nomor 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, C. Badan Permusyawaratan Desa, atau D. Penetapan desa. Jawabannya adalah B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Nomor 8. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut, saya ulangi, penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut A. Desa, B. Pemerintah desa, C. Pemerintahan desa, atau D. Kepala desa. Jawabannya adalah C. Pemerintahan desa. Nomor 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang A. Penyusunan SOTK perangkat desa, B. Pedoman penyusunan perangkat desa, C. Pemberhentian pengangkatan perangkat desa, D. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Jawabannya adalah B. Pedoman penyusunan perangkat desa. Nomor 10. Unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional adalah A. B. Sekretaris desa, C. Kepala urusan, atau D. Kepala seksi. Jawabannya adalah B. Sekretaris desa. Nomor 11. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut A. Aset desa, B. Alokasi dana desa, C. Dana desa, atau D. APB desa. Jawabannya adalah alokasi dana desa. Nomor 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang A. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, C. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa, atau D. Pedoman penyusunan peraturan desa. Jawabannya adalah B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nomor 13. ADD atau alokasi dana desa paling sedikit diterima oleh desa sebesar persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. A. 30%, B. 25%, C. 20%, atau D. 10%. Jawabannya adalah D. 10%.
Nomor 14. Kepala desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APB desa kepada bupati setiap A. Triwulan atau 3 bulan, B. Semester atau 6 bulan, C. 1 tahun atau D. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 1 tahun. Nomor 15. Seluruh pendapatan desa diterima dan disetorkan melalui desa dan penggunaannya ditetapkan dalam A. Keputusan kepala desa, B. Peraturan BPD, C. Rembuk warga, atau D. APB desa. Jawabannya adalah D. APB desa. Nomor 16. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi, arsip, surat menyurat. B. Melaksanakan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa. Atau C. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi, sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum. Atau D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Jawabannya adalah D. Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Nomor 17. Pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah, pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan kependudukan adalah tugas dan fungsi dari A. Kepala Seksi Pelayanan, B. Sekretaris Desa, C. Kepala Seksi Kesejahteraan, atau D. Kepala Seksi Pemerintahan. Jawabannya adalah B. Sekretaris Desa. Nomor 18. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu ... Rencana pembangunan jangka menengah itu biasa juga disingkat dengan RPJM desa. A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 6 tahun, atau D. 7 tahun. Jawabannya adalah C. 6 tahun. Nomor 19. Dana desa adalah dana yang bersumber dari ... A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, atau D. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Yap, jawabannya adalah D. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Nomor terakhir yaitu nomor soal 20. Bendahara desa adalah unsur staf ... Sekali lagi, bendahara desa adalah unsur staf ... A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Sekretaris desa, atau D. Kepala dusun di desa. Jawabannya adalah B. Kepala urusan di desa. Oke, ini adalah 20 soal tes perangkat desa beserta dengan jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman yang ingin melaksanakan atau mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa. Mudah-mudahan teman-teman bisa diterima ya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Terima kasih dari saya. Kita bertemu lagi pada pembahasan soal yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah jawaban. Kalian atau teman-teman semua bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.